Lokasi rekonstruksi kasus penganiayaan Mario Dandi Satrio terhadap korban David Ozora, di mana saat ini rekonstruksi setidaknya sudah berlangsung sebanyak 6 adegan, mulai dari adegan Mario Dandi menjemput AG di sekolah, kemudian adegan Mario Dandi dan AG menjemput tersangka Shane Lucas, kemudian dilanjutkan dengan adegan Mario Dandi, AG dan Shane Lucas menjemput David Ozora dan mengajak korban David Ozora ke lokasi penganiayaan. Dan pemirsa, kami masih terhubung bersama rekan kami Putu Bagus yang saat ini berada di lokasi rekonstruksi kasus penganiayaan David Ozora, yakni di perumahan Green Permata Residence di kawasan Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Selamat sore, Putu Bagus. Ya, selamat sore, Bapak. Baik, kalau tadi sebelum jeda iklan, adegan rekonstruksi sudah masuk ke adegan ke-6. Saat ini adegan apa yang tengah berlangsung dalam rekonstruksi, Putu Bagus? Ya, siapa dari pantauan kami saat ini sebelumnya kami informasikan bahwa di lapangan saat ini proses rekonstruksi sudah memasuki adegan ke-7 dan di mana awak media saat ini sudah untuk mendekati dari mobil Robinson atau mobil bukti utama sebagai keadaan yang melakukan penganiayaan terhadap anak David, dan dapat kami informasikan kembali saat ini sudah memasuki mereka adegan yang ke-7 di mana kami dapat menginformasikan bahwa sebelumnya adegan yang diperagakan adalah tersangka utama Mario Dandi Satrio dan juga Shane Lucas dan anak AG sebagai anak yang berkonflik dengan hukum tugas dijemput oleh ketiga tersangka yang sudah ditetapkan oleh Polda Metro Jaya di rumah korban yang bersangkutan, dan saat ini kondisinya ketiga tersangka dan juga korban sudah dibawa mendekati ke kendaraan Rubicon atau kendaraan utama yang sebagai saksi utama proses atau penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka Mario Dandi Satrio. Dan bisa terlihat pula bahwa dari pantauan kami di lapangan terlihat bahwa ketiga tersangka saat ini MDS Mario Dandi Satrio dan juga Shane Lucas dan saksi anak AG saat ini duduk di belakang mobil Rubicon, tepatnya di bagian belakang dekat bumper mobil, kami persis atau pas di bumper mobil, dan adegan yang diperagakan saat ini sejauh ini di mana tersangka hal ini masih berbicara terhadap korban yang dapat diinformasikan kembali pula bahwa sebelumnya keterangan dari tersangka maksud kami diinformasikan bahwa sebelumnya tersangka berbicara dengan korban terkait permasalahan atau problema yang dari informasi yang kami dapatkan, Polda Metro Jaya menyatakan bahwa di adegan saat ini MDS melakukan interogasi kepada korban, dan rekonstruksi ini masih terus berjalan, yakni mereka adegan ke-7 percakapan yang dilakukan oleh MDS, Shane Lucas dan juga anak AG sejauh ini masih menginterogasi dari anak korban, dan di saat ini pula anak korban David mendapat ancaman begitu dari pelaku utama Mario Dandi Satrio
Hal ini pun kami sampaikan berdasarkan keterangan yang kami sampaikan kembali, yang kami dapatkan dari Polda Metro Jaya yang saat ini masih menyatakan statement. Dan posisi saat ini, di reka adegan saat ini, kondisi anak korban David mengalami kebingungan apa yang dilakukan oleh tersangka MDS ini. Selain kebingungan, David juga masih bertanya-tanya apa yang ingin dilakukan oleh MDS terhadap dirinya. Saat ini terlihat Shane Lucas sebagai tersangka pula. Saat ini masih berada di belakang mobil Rubicon sebagai barang bukti utama. Dan di samping itu yang bersangkutan masih berdiri sekiranya 5 meter dari mobil Rubicon yang dipakai oleh tersangka tersebut untuk melakukan penganiayaan maksud kami terhadap anak korban David Ozora. Dan posisi dari pantauan kami melihat bahwa anak AG masih duduk di belakang mobil, tepatnya di sekitar benter mobil Rubicon maksud kami. Dan adegan yang dilakukan saat ini, yakni sebelumnya kami menyampaikan dari pernyataan Polda Metro Jaya menyampaikan bahwa tersangka utama Mario Dandi Satrio melakukan ancaman terhadap anak korban David Ozora. Dan saat ini masuk di adegan selanjutnya, di mana tersangka SL dari posisi belakang mobil Rubicon jalan mundur dan mengamati situasi di sekitar lingkungan, apakah keadaannya aman atau seperti melihat kondisi sepi atau tidak, karena memang tersangka yang bersangkutan memantau keadaan sekitar yang sebelumnya, di mana kedua tersangka utama MDS dan juga Shane Lucas ini berusaha atau ingin berencana melakukan penganiayaan terhadap anak korban David. Dan saat ini posisi sekiranya 5 langkah ke belakang, Shane Lucas masih memantau bagaimana kondisi sekitar perumahan Green Residence ini, di mana tempat kejadian perkara berlangsung, proses penganiayaan dilakukan oleh tersangka. Dan Ahmed, maksud kami anak AG 15 tahun, masih duduk di belakang mobil Rubicon, dan sementara itu Mario dan duduk di belakang mobil. Dan saat ini juga memasuki adegan selanjutnya, di mana korban diperintah oleh MDS melakukan push up sebanyak 50 kali, dan di mana korban melakukan perintah yang dilakukan oleh tersangka. Dan kedua tersangka ini masih memantau, maksud kami masih melakukan perintah dan memantau anak korban David ini di tempat kejadian perkara. Dan pada adegan tersangka MDS memerintah korban kembali, yang awalnya di mana korban sempat menolak, namun tetap memerintahkan anak David melakukan push up sebanyak 50 kali, banyak 50 kali. Dan dapat informasikan saat ini sudah memasuki adegan ke-14. Dan dari pernyataan Polda Metro Jaya menyampaikan bahwa korban hanya bisa melakukan push up sebanyak 20 kali dari yang sebelumnya diperintahkan oleh tersangka sebanyak 50 kali, namun korban hanya bisa melakukan sebanyak 20 kali. Kami masih terus memantau, siapa dan juga pemirsa. Kami menginformasikan bahwa saat ini sudah memasuki adegan ke-15, terlihat pula bahwa pihak dari Polda Metro Jaya menunjukkan angka 15 dalam proses reka adegan. Dan adegan berikutnya saat ini melihat kondisi. Baik, Putu Bagus dan pemirsa, saat ini sudah masuk ke dalam adegan 15
rekonstruksi kasus penganiayaan David Ozora. Saat ini rekonstruksi tengah berlangsung di lokasi penganiayaan di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Ada tersangka Mario Dandi, Shane Lucas, dan juga AG, anak berkonflik dengan hukum yang digantikan oleh pemeran pengganti yang saat ini berada di lokasi penganiayaan. Korban David Ozora yang digantikan oleh pemeran pengganti juga hadir di lokasi rekonstruksi, di mana saat ini sudah masuk ke dalam adegan di mana tersangka Mario Dandi Satrio memerintahkan korban David Ozora untuk melakukan push up secara paksa sebanyak 50 kali, tepat di belakang mobil Rubicon milik Mario Dandi Satrio. Adegan Mario Dandi memaksa David untuk push up sebanyak 50 kali ini dilakukan di hadapan tersangka Shane Lucas dan juga AG, kekasih dari Mario Dandi Satrio, anak berkonflik dengan hukum yang saat ini digantikan oleh pemeran pengganti. Beberapa saat sebelum adegan Mario Dandi memaksa David Ozora untuk push up sebanyak 50 kali, tergambar pula adegan di mana tersangka Shane Lucas diancam oleh tersangka Mario Dandi untuk ikut serta dalam tindakan penganiayaan terhadap David Ozora. Kemudian sebelumnya tadi juga digambarkan adegan di mana Mario Dandi Satrio menyerahkan ponselnya kepada tersangka Shane Lucas untuk kemudian merekam adegan penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka Mario Dandi terhadap korban David Ozora. Baik pemirsa, kami akan kembali menghubungi rekan kami Putu Bagus yang saat ini berada di lokasi rekonstruksi. Selamat sore Putu Bagus. Bisa Anda jelaskan saat ini adegan apa yang tengah diperagakan dalam rekonstruksi kasus penganiayaan David Ozora? Ya, siapa dan juga pemirsa. Artinya kami masih terus memantau proses adegan rekonstruksi yang digelar pada sore hari ini di TKP Pesanggerahan, Jakarta Selatan, dan saat ini sudah memasuki reka adegan yang ke-16, di mana sebelumnya di reka adegan yang ke-15, anak korban David diperintah oleh Mario Dandi Satrio sebagai tersangka untuk melakukan push up sebanyak gerakan push up sebanyak 50 kali, namun yang bersangkutan anak korban tidak bisa melakukan hal tersebut dengan sempurna, sehingga memasuki adegan ke-16 ini. Dari informasi yang kami dapatkan bahwa Mario Dandi Satrio sebagai tersangka mencontohkan bagaimana sikap push up yang benar kepada anak korban David Ozora. Dan saat ini kami masih memantau memasuki adegan selanjutnya, yakni di adegan ke-17, di mana setelah melakukan adegan push up, tersangka MDS kembali melakukan perintah kepada korban David untuk melakukan sikap taubat begitu. Dan dari pantauan kami, hal ini pun dilakukan segera mungkin atau secara langsung dan spontan oleh anak korban David melalui perintah yang dilakukan oleh MDS ini. Dan sebelumnya kami menginformasikan bahwa sebelum adegan taubat ada agenda Mario Dandi Satrio melakukan adegan melakukan atau mencontohkan bagaimana sikap yang sempurna, karena
korban David tidak bisa melakukannya dengan baik sehingga dilakukan kembali oleh MDS untuk dilakukan dan memasuki adegan yang baru di adegan ke-17 setelah melakukan contoh kepada korban. Hal tersebut dilakukan sikap taubat kepada pemerintah, sikap taubat kepada David dan jauh ini kami masih memantau bagaimana anak Agi, anak yang berkonflik dengan Agi, hukum pun menyaksikan adegan tersebut, adegan ini di mana Agi menyaksikan sikap taubat yang diperintahkan oleh MDS, di mana anak David tidak, maksud kami SL mencontohkan sikap taubat kepada David dan akhirnya pun diikuti oleh anak korban dan memasuki adegan yang selanjutnya. Mario dan juga Shena pun beranjak sekiranya duduk kembali atau mendekati ke trotoar untuk kami. Dan anak David Ozora juga masih berada di sikap taubat. Sikap taubat tadi dilakukan oleh anak David. Baik Putu, jadi dapat disimpulkan bahwa saat ini tengah berlangsung adegan detik-detik sebelum penganiayaan terjadi yang dilakukan oleh tersangka Mario Dandi terhadap korban David Ozora di lokasi penganiayaan di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Saat ini baru saja dilakukan adegan saat Mario Dandi memaksa korban David Ozora untuk melakukan push up sebanyak 50 kali. Bahkan push up diperintahkan untuk dilakukan tanpa menggunakan kedua tangan. Adegan ini disaksikan langsung oleh tersangka Shane Lucas yang merupakan teman dari Mario Dandi dan juga AG, anak berkonflik dengan hukum yang merupakan remaja perempuan berusia 15 tahun yang dalam hal ini adalah kekasih dari Mario Dandi Satrio. Kedua tersangka Shane Lucas dan Mario Dandi hadir langsung di lokasi rekonstruksi, sementara AG digantikan oleh pemeran pengganti, mengingat AG masih di bawah umur. Kemudian korban David Ozora juga digantikan oleh pemeran pengganti. Rekonstruksi ini bertujuan untuk menyamakan fakta-fakta yang berhasil dikumpulkan oleh penyidik berdasarkan pemeriksaan dan juga pengumpulan barang bukti dengan keterangan dari para tersangka dan juga saksi-saksi dalam kasus penganiayaan David Ozora. Sebelumnya pemirsa, rekonstruksi telah dimulai sejak pukul 15 waktu Indonesia Barat. Rekonstruksi tadi sempat tertunda selama sekitar 1 jam dikarenakan kondisi cuaca yang tidak memungkinkan karena sempat turun hujan yang cukup deras di lokasi. Dan rekonstruksi dimulai dengan adegan Mario Dandi menjemput kekasihnya AG di sekolah AG, kemudian dilanjutkan dengan adegan Mario Dandi dan kekasihnya AG menjemput rekan Mario Dandi, Shane Lucas, yang saat ini statusnya juga sudah menjadi tersangka. Kemudian adegan selanjutnya, adegan Mario Dandi, AG, dan Shane Lucas menjemput korban David Ozora dan mengajaknya ke lokasi penganiayaan. Kemudian tadi juga sempat digambarkan bagaimana
korban David Ozora merasa bingung saat dijemput dan diajak ke lokasi penganiayaan. Kemudian juga tadi digambarkan adegan di mana tersangka Shane Lucas diancam oleh tersangka Mario Dandi untuk ikut serta dalam penganiayaan terhadap David Ozora. Mario Dandi juga tadi sempat menyerahkan ponselnya kepada Shane Lucas dan memerintahkan Shane Lucas untuk merekam aksi penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi terhadap David Ozora. Saat ini rekonstruksi di lokasi penganiayaan masih berlangsung dan kembali kita tanyakan kepada rekan kami Putu Bagus yang masih berada di lokasi rekonstruksi. Putu Bagus, saat ini adegan apa yang sedang diperagakan atau ditampilkan di lokasi penganiayaan David Ozora saat ini? Putu Bagus. Ya, selamat sore ke pemirsa. Saat ini dapat diinformasikan bahwa rekonstruksi sudah memasuki adegan ke-19, di mana adegan masih mau sebelumnya dapat kami informasikan bahwa ada sikap tobat yang dilakukan, maksud kami diperintahkan oleh MDS kepada anak David Ozora, dan setelah melakukan sikap tobat tersebut, Shane Lucas tersangka juga ikut memperagakan sikap tobat, dan hal itu mungkin diduga bermaksud untuk mencontohkan atau melakukan peragaan kepada anak korban David. Di adegan ke-19 ini